Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bersama saya Raja Joko Pusrido. Sekarang saya adalah seorang dosen di Prodi Teknik Informatika di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusa yang terletak di Bangkinang, Kampar, Riau, Indonesia, Bumi, Galaksi Bima Sakti. Oke. Kenapa saya tidak bisa serius? Sebentar. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang membuat file baru di MATLAB Mobile dan membuat sebuah fungsi atau fungsi file. Oke. Kita pergi ke sini. Di sini saya tidak membahas lagi ketika masuk pertama kali atau membuat akun MathWorks untuk bisa menggunakan aplikasi MATLAB Mobile ini, karena ini perhitungan dilakukan di cloud, jadi bukan di handphone kita, maka size-nya yang di HP saya itu hanya 4 MB. Oke, kita pergi ke buat file baru, kita pilih files. Pertama kita pilih ini, kita pilih files, yang tambah ini, tanda tambah, new file. Kita buat saja fungsinya test, ya supaya singkat saja. Maka kita ketik di sini, kita ini membuat sebuah fungsi. Kita tulis pertama function, lalu kita buat output. Ini formatnya seperti ini ya, format umumnya sama dengan nama fungsi. Tapi dia tidak akan mau kalau kita buat seperti ini karena berbeda dengan nama filenya. Jadi harus sama persis nama fungsi dengan nama file. Tadi nama filenya kita buat test. Jadi nama fungsinya juga test. Input sini input 1, ada input 2. Nah, seperti sederhana, misalnya kita buat operasi penambahan misalnya output. Nah, ini dia nggak mau ini karena case sensitive. Di sini O-nya kapital, sementara yang pertama tadi tidak. Ini boleh saja huruf kapital di sini. Yang jelas di bawahnya juga harus sama persis. Oke. Operasinya misalnya adalah penambahan, artinya input 1 ditambah input 2. Kenapa selalu pakai spasi? Ya supaya rapi saja. Semicolon. Fungsinya apa? Untuk menampilkan atau tidak barisan kode yang ini di command window. Kalau kita buat seperti ini tanpa semicolon, tanpa titik koma, maka baris ini akan dieksekusi dan hasilnya ditampilkan di command window. Tapi jika tidak, maka dia tidak akan ditampilkan. Sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai semicolon ini. Oke, tadi ada output. Tadi O-nya besar. Sebenarnya itu tidak masalah, tapi oke, kita coba satu-satu. Output dengan O besar, tadi nama fungsinya test. Ada 2 buah input, yaitu misalnya kita buat 2 dan 3. Kita enter. Nah, outputnya sama persis. Tapi kalau misalnya kita buat output besar semua, kecil semua, output ini bisa juga nanti yang hasilnya ini juga output besar, output kapital, karena itu rumah variabel yang kita berikan untuk tempat di mana hasil output itu disimpan. Kita tes misalnya 4 dan 5. Oke. Output sama dengan 9. Kita buat misalnya hasil kali sama dengan, ini boleh dengan spasi, boleh tanpa spasi. Dari tadi kan saya selalu pakai spasi. Kita coba, kita tunjukkan tanpa spasi. 6 dengan 5. Nah, sama. Oke, sudah lihat polanya. Ini akan dikeluarkan di sini. Ini juga sama, berulang. Oke. Lalu bagaimana kalau kita buat misalnya sembarangan saja? Lalu ada tes tadi. Tesnya ini spasinya ini berantakan ya. Kita coba misalnya 7 kali 3 adalah 21. Input pertama 7, input kedua 3. Tapi kita buat di sini dengan semicolon. Kita tutup, artinya dia tidak akan keluarkan hasilnya di command window.
Oke, jadi kalau buat ngetes jangan dikasih itu, misalnya kita buat sama persis dengan yang atas, hampir mirip. Kita buat lagi 7 3, tapi tanpa semikolon, tanpa titik koma. Dia akan mengeluarkan DJ D besar JDH sama dengan 21. Oh, maaf, ternyata ini operasi tambah, karena dari tadi saya selalu pakai operasi kali, bagi, tambah. Ini saya pikir yang kali yang pertama perkalian. Ternyata di sini kita buat tadi fungsinya hanya operasi penambahan. Nah, itu kan ada kepeningan, kebingungan, keraguan. Kepeningan itu bahasa apa sih? Kita buat di sini misalnya yang lebih rapi, misalnya ini kita buat penjumlahan. Kita buat file baru saja, files baru, ya fungsinya fungsi jumlah toh, misalnya jumlah, create. Ingat huruf kecil semua ini. Function. Wah Pak, saya ingin coba huruf besar. Oke, kita coba. Keluarannya tadi misalnya ini hasil jumlah. Oke, biar tidak bingung tadi ya, hasil jumlah, tidak boleh pakai dash. Hasil jumlah sama dengan kita jumlah. Oke, nama fungsi. Wah Pak, kok ungu semua hurufnya? Iya, karena di sini F-nya besar. Tadi kan kamu yang minta. Oke, ini input 1, input 2-nya. Oh, kita masih pakai bahasa tadi agar sederhana, agar mudah dimengerti. Oke, jumlah. Ini sama persis ya, hasil jumlah sama dengan input 1. Boleh input 2 dulu, terserah. Input 2 tambah input 1. Kita kasih titik koma. Oke, sekarang kita run. Ada satu buah output, nama fungsinya tadi jumlah, ada 2 buah output, misal 3 sama 4. Secara normal seharusnya hasilnya 7, akan tetapi dia mengatakan bahwa attempt to execute script jumlah as a function MATLAB drive jumlah.m. Nah, ini sekarang dia disimpan dalam bentuk script. Tadi kan kamu yang minta F, kamu, itu kan suara bapak juga. Oh iya, oke, udah kita fokus. Padahal tadi saya niatnya ini bikin video versi serius loh. F-nya kecil. Nah, oke. Ini baru function. Oh, masa iya Pak? Oke, kita coba kalau kamu nggak percaya. Terserah rumahnya apa. Mesti kita buat tes. 7, 3, hasilnya berapa? 10. Nah, oke. Kita buat lagi dengan semikolon. Mau dengan spasi, mau tanpa spasi, sama saja, itu hanya untuk kerapian saja kalau bagi saya. 7 dengan 3, oke, 10. Nah, oke, sudah lihat. Oke, saya rasa untuk satu fungsi itu saja dulu. Untuk satu fungsi untuk satu output itu saja dulu. Saya akan buat video selanjutnya versi 2 buah output supaya saya tidak kebingungan di jalan. Bukan sih. Oke. Ini saja sudah cukup panjang. 9 menit lebih kalau yang dari saya rekam. Sekian dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.